Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 mata kuliah fitoterapi akan mempresentasikan mengenai analisis kegagalan efek antipiretik ekstra daun sambiloto Andrographis paniculata. Kemudian kita langsung masuk ke studi kasusnya, yaitu seorang mahasiswa farmasi sedang melakukan praktek lapangan di sebuah industri herbal. Ia diminta mengembangkan sediaan ekstra daun sambiloto Andrographis paniculata sebagai efek antipiretik atau penurun demam. Setelah dilakukan uji in vivo pada hewan uji, ternyata ekstra yang digunakan tidak menunjukkan efek penurunan demam yang signifikan. Padahal menurut literatur, sambiloto ini memiliki efek antipiretik yang cukup kuat. Ini ada beberapa soal, yaitu yang pertama, apa keuntungan penyebab gagalnya efek antipiretik pada ekstra tersebut? Yang kedua, bagaimana proses fisiologi tanaman dan senyawa aktif bisa dipengaruhi oleh pengolahan atau penyimpanan? Yang ketiga, metode ekstraksi apa yang lebih cocok untuk senyawa aktif dari daun sambiloto dan mengapa? Lalu yang keempat, apa saran perbaikan agar produk ekstra lebih efektif secara farmakologis? Yang kelima, apakah ada contoh tanaman lain yang senyawa aktifnya itu mudah rusak oleh suhu atau cahaya? Diberikan minimal satu contoh. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, apa kemungkinan penyebab gagalnya efek antipiretik pada ekstra tersebut? Kemungkinan gagalnya penyebab efek antipiretik pada ekstra tersebut, yang pertama itu suhu pengeringan yang tidak tepat. Simplicia ini dikeringkan menggunakan oven. Nah, jika suhunya terlalu tinggi di atas 70 derajat Celcius, maka akan merusak andrographolit dan senyawa fenolik yang ada di dalam daun sambiloto. Menurut Patin et al. 2018, suhu optimal yaitu 60 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian yang kedua, metode ekstraksi yang tidak optimal, di mana rasio pelarut dan lama maserasi yang salah akan menurunkan rendemen andrographolit. Menurut Hakim et al. 2023, kondisi terbaik yaitu perbandingan antara bubuk sambiloto dibanding pelarut yaitu 1:25 selama 24 jam. Kemudian yang ketiga, ekstrak tidak terstandarisasi. Nah, tanpa parameter mutu yang spesifik maupun non-spesifik yang jelas, kadar andrographis antara batch bervariasi sehingga hasil uji in vivo tidak konsisten. Yang terakhir ada kadar andrographolit rendah, di mana andrographolit sendiri sebagai senyawa aktif utama yang terkandung di dalam daun sambiloto. Kadarnya yang rendah ini dapat membuat penghambatan sintesis prostaglandin dan sitokin tidak optimal, sehingga efek antipiretik sulit muncul. Selanjutnya, bagaimana proses fisiologi tanaman dan senyawa aktif dapat dipengaruhi oleh pengolahan dan penyimpanan. Pada kasus tersebut, ketidakefektifan ekstrak sambiloto sebagai antipiretik dapat dijelaskan melalui proses fisiologi tanaman dan proses pembentukan senyawa aktif atau biosintesis metabolit sekunder. Kandungan senyawa aktif pada sambiloto sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiologis tanaman selama masa pertumbuhan. Nah, berikut proses fisiologi yang berperan dalam pembentukan senyawa aktif, yaitu dia meliputi yang pertama ada fotosintesis, yang kedua penyerapan air dan unsur hara, yang ketiga ada respirasi, dan yang terakhir ada translokasi hasil fotosintesis. Selanjutnya ada proses pembentukan senyawa aktif dari daun sambiloto. Pada proses pembentukannya itu diawali melalui proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa. Selanjutnya, glukosa dimetabolisme menjadi piruvat dan yang kemudian memasuki jalur yaitu metylerythritol fosfat. Di dalam plastida, jalur ini menghasilkan prekursor isoprenoid berupa IPP dan DMAPP. Kedua senyawa tersebut kemudian membentuk GGPP yang selanjutnya mengalami serangkaian reaksi enzimatik sehingga menghasilkan andrographolit. Senyawa ini kemudian diakumulasikan terutama pada jaringan daun sebagai metabolit sekunder yang berperan aktif dalam aktivitas biologis tanaman. Berikut pengaruh pengelolaan dan penyimpanan terhadap senyawa aktif. Yang pertama, faktor pengelolaan atau processing. Tahap penanganan Simplicia sebelum dan selama ekstraksi memengaruhi kestabilan senyawa aktif. Yang pertama ada pengeringan, suhu tinggi dan sinar matahari langsung merusak senyawa termolabil seperti flavonoid dan fenolik. Pada oven 40-60 derajat Celcius atau freeze drying lebih menjaga kadar senyawa aktif. Terus yang kedua, metode ekstraksi. Suhu dan lama ekstraksi menentukan stabilitas senyawa.
maserasi suhu ruang lebih aman untuk senyawa termolabil dibanding reflux dan shockless. Yang kemudian ukuran partikel, penggilingan halus memperluas kontak pelarut sehingga ekstraksi lebih efisien, namun paparan udara berlebih memicu oksidasi. Terus yang terakhir, perebusan menginaktivasi enzim polifenol oksidase penyebab degradasi fenolik, tetapi panas berlebih juga dapat merusak senyawa aktif itu sendiri. Yang kemudian, faktor penyimpanan. Kondisi simpan menentukan laju degradasi senyawa aktif sehingga diekstraksi atau diuji. Yang pertama, suhu penyimpanan. Kondisi simpan menentukan laju degradasi senyawa aktif hingga saat diekstraksi. Yang kedua, kelembapan, yaitu memicu tumbuhnya mikroba atau jamur dan reaksi hidrolisis enzimatis. Kadar air simplicia DIL-nya kurang lebih dari 10%. Yang ketiga, cahaya, terutama UV, menyebabkan fotodegradasi senyawa berkaitan rangkap terkonjugasi seperti flavonoid dan karotenoid simpan di wadah gelap. Yang kemudian ada oksigen, memicu oksidasi fenolik dan atau flavonoid sehingga menurunkan aktivitas antioksidan atau inhibisi enzim. Yang terakhir, lama penyimpanan. Kadar senyawa aktif tetap menurun bertahap seiring waktu meski kondisi simpan optimal degradasi kinetik orde 1. Nah, jadi dari beberapa jurnal yang digunakan terlihat bahwa metode ekstraksi sangat mempengaruhi kadar andrograpolit, yang mana andrograpolit ini adalah senyawa aktif utama pada daun sambiloto yang berperan dalam aktivitas antipiretik. Nah, pada penelitian Raffi 2014, metode maserasi itu menggunakan etanol menghasilkan kadar andrograpolit yang lebih tinggi dibandingkan soksetasi dan ultrasonikasi. Hal ini diduga karena maserasi itu tidak menggunakan pemanasan tinggi sehingga senyawa aktifnya itu juga lebih terjaga. Kemudian dari penelitiannya Fitriansyah et al. Tahun 2024 menunjukkan bahwa kombinasi maserasi selama 16 jam dan reflux selama 3 jam menggunakan etanol 80% itu menghasilkan kadar andrograpolit yang lebih tinggi. Namun jika refluksnya itu dilakukan terlalu lama, kadarnya justru menurun karena adanya pengaruh pemanasan. Kemudian ada metode ultrasound assisted extraction yang mana ini memiliki kelebihan karena prosesnya itu lebih cepat dan juga efisien. Akan tetapi metode ini memerlukan pengaturan suhu, waktu, dan parameter ekstraksi yang tepat supaya hasilnya itu optimal. Kemudian penelitian dari Ilmi et al 2021 menunjukkan bahwa setelah ekstraksi etanol dilakukan, ekstraknya itu dapat difraksinasi menggunakan etil asetat untuk meningkatkan kandungan andrograpolitnya. Nah, tahap ini bukan metode ekstraksi utama, tetapi proses lanjutannya itu untuk memperkaya si senyawa aktifnya tadi, andrograpolitnya itu. Jadi berdasarkan keempat penelitian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa ekstraksi menggunakan etanol itu merupakan pilihan yang paling sesuai untuk memperoleh andrograpolit. Metode yang paling direkomendasikan itu maserasi atau kombinasi maserasi reflux menggunakan etanol 80-96% karena mampu menghasilkan kadar andrograpolit yang tinggi jika diperlukan kandungan senyawa aktif yang lebih tinggi. Ekstrak juga dapat dilakukan dengan fraksinasi etil asetat. Nah, akan tetapi apabila dikaitkan dengan studi kasusnya tadi, kemungkinan ekstrak sambiloto tidak menunjukkan efek antipiretik karena metode ekstraksi yang digunakan itu belum mampu menghasilkan kadar andrograpolit yang optimal atau sebagian senyawa aktifnya itu mengalami penurunan selama proses ekstraksi. Nah, akibatnya itu efek antipiretik yang diharapkan tidak muncul secara signifikan. Selanjutnya, saran agar produk ekstrak efektif secara farmakologis. Yang pertama, optimasi dosis. Memastikan dosis ekstrak yang diberikan pada hewan uji berada dalam rentang yang efektif. Yang kedua, standarisasi andrografolida. Melakukan standarisasi kadar zat aktif utama yaitu andrografolida dalam ekstrak yang secara literatur berperan sebagai agen antipiretik. Yang ketiga, peningkatan bioavailabilitas. Andrografolida memiliki kelarutan dalam air yang terbatas, sehingga penyerapannya kurang optimal.
menggunakan teknologi formulasi seperti sedia nanopartikel atau nanoenkapsulasi untuk memperkecil ukuran partikel dan meningkatkan absorpsi obat di dalam tubuh. Yang keempat, formulasi kombinasi. Kombinasikan ekstrak sambiloto dengan tanaman obat lain yang memiliki efek sinergis penurun panas seperti herba suruhan atau herba meniran untuk memberikan respon antipiretik yang lebih kuat dan stabil. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu contoh tanaman yang senyawanya itu mudah rusak oleh suhu ataupun cahaya. Nah, di sini kami mengambil contoh yaitu ubi jalar ungu atau Euphorbia batatas L, yang dimana kandungan utama dari ubi jalar ungu ini adalah antosianin, yaitu yang merupakan pigmen laut air yang memberi warna ungu pekat, sekaligus sebagai antioksidan, antiinflamasi, antidiabetes, dan protektif terhadap penyakit degeneratif. Nah, namun senyawa antosianin ini dia sangat sensitif terhadap suhu tinggi, pH, oksidasi, dan cahaya sehingga dapat mudah terdegradasi selama pemrosesan. Nah, degradasi ini dapat menurunkan aktivitas antioksidan dan dapat mengubah warna dari senyawa tersebut. Nah, selanjutnya, mengapa sih senyawa aktif seperti antosianin ini dia mudah rusak oleh suhu ataupun cahaya? Nah, senyawa seperti antosianin mudah rusak karena panas atau cahaya, karena senyawa ini dia memiliki struktur kimia yang tidak stabil terhadap energi yang tinggi. Saat dipanaskan ataupun terkena cahaya dalam waktu yang lama, molekul antosianin mengalami degradasi, di mana degradasi ini merupakan pemutusan ikatan kimia dan oksidasi sehingga berubah menjadi senyawa lain yang tidak lagi memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Akibatnya warna ungunya dapat memudar dan manfaat bagi kesehatannya itu dapat berkurang. Nah, hal tersebut dibuktikan dari penelitian Basrin et al. 2025, di mana peningkatan suhu pemanasan dari 70 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius menyebabkan kadar antosianin turun dari 81,72 miligram per liter menjadi 31,38 miligram per liter. Nah, bisa dilihat dari grafik ini bahwa kadar dari antosianin itu menurun seiring tingginya suhu pemanasan. Lalu nilai aktivitas antioksidan juga menurun yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai IC50 dan dari 11,61 mikrogram per mililiter menjadi 41,99 mikrogram per mililiter. Artinya, semakin tinggi suhu pemanasan, semakin besar kerusakan senyawa aktif yang terjadi. Menurut Molineux 2004 mengemukakan bahwa semakin kecil nilai IC50 maka semakin kuat aktivitas antioksidan suatu senyawa. Nah, bisa dilihat dari grafik ini bahwa semakin meningkatnya suhu maka nilai IC yang didapatkan itu semakin meningkat. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu pemanasan maka aktivitas antioksidannya juga semakin. Jadi, kesimpulannya, senyawa aktif seperti antosianin mudah rusak oleh panas, cahaya, oksidasi, dan perubahan pH. Oleh karena itu, proses pengolahan harus menggunakan suhu yang optimal agar kandungan senyawa aktif dan aktivitas biologisnya itu tetap terjaga. Nah, pada penelitian ini, suhu 70 derajat Celcius itu merupakan suhu terbaik untuk mempertahankan kandungan antosianin dan aktivitas antioksidan pada minuman fungsional ubi jalar